pengaruh teknologi dan komunikasi di keluarga kita. Karena kita sekarang nih semakin kemari semakin berkembang teknologi komunikasinya, maka adik-adik kita pasti udah punya gadget ya, Mam. Adik-adik kita, maksudnya anak-anak kita di rumah. Satu-satu bisa jadi ada yang sudah punya, atau ada yang menggunakan gadget mamahnya, gadget ayahnya. Nah, jadi gadget itu ada dampak positif dan negatifnya, Mam. Ya, Kak Konata, ada dampak positif dan negatif. Ya. Ngantuk ya. Ya. Dampak positifnya apa nih? Dengan adanya teknologi komunikasi itu bisa menjalin konektivitas. Artinya gini, yang jauh mendekat, yang dekat menjauh. Saya ulang ya. Jadi dengan adanya teknologi komunikasi, ada handphone, itu memudahkan kita dari bentuk apapun. Ya betul ya, Mam? Ya, sangat-sangat memudahkan kita. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Kok bisa, Kak Upi? Itu gimana ceritanya? Ya, yang jauh jadi dekat itu jadi misalnya mama-mama punya keluarganya ada di Jogja, ada di luar negeri sana. Terus kangen, kan nggak mesti harus datang ke sana. Kita bisa menggunakan handphone. Jadi yang jauh terasa dekat. Nah, kemudian yang dekat jadi jauh itu gimana? Nih, terjadi di keluarga kita. Semua lagi kumpul keluarga, tapi masing-masing aktif menggunakan handphone. Nah, itu maksudnya, yang dekat jadi jauh. Itu kan sebenarnya yang harus mestinya dihindari. Kenapa ada kumpul keluarga? Ya udah, handphonenya ntar dulu, taruh dulu. Kenapa kita ada arisan? Itu juga sebagai ajang silaturahim. Nah, handphonenya taruh dulu. Kalau bisa, handphonenya disita. Ntar kalau sudah selesai baru dikembalikan. Kak Upi kan saya mau foto dulu. Ya boleh foto dulu misalnya. Saya mau foto dulu makanannya. Gitu. Ya boleh foto dulu. Abis itu dikasih lagi ke yang penanggung jawab handphone misalnya. Seperti itu ya, Mam. Jadi teknologi itu sangat memudahkan kita mendekatkan yang jauh, tapi juga menjauhkan yang dekat. Gitu. Nah, kemudian karena adanya pengaruh teknologi itu juga sangat memudahkan kita mengakses banyak informasi. Kayak misalnya nih, oh iya, gimana ya caranya mau masak pindang ikan? Kita tinggal klik aja cari di Google. Nah, kalau dulu kan kita masih menggunakan buku resep gitu ya, Mam. Mungkin di rumah mama punya buku resep. Tapi sekarang udah nggak pakai buku resep, pakai Google cari gitu ya. Pakai YouTube gitu, udah pakai Google, ada tutornya lagi ya, tutorial di YouTube. Udah, di TikTok misalnya, itu sangat memudahkan. Nah, pada akhirnya disitulah kita juga bisa mengakses informasi bagaimana caranya kita menjadi orang tua yang baik. Gimana caranya nih kalau anak kita tantrum misalnya, kita bisa cari informasi gitu. Nah, kemudian maka ada dampak negatifnya apa? Gangguan teknologi komunikasi. Ada sisi negatifnya, Mam. Ya, ada sisi negatif misalnya karena kita selalu intens dengan layar handphone kita, akhirnya kita nggak kenal dunia luar. Akhirnya adik-adik kita anak-anak kita nggak keperhatian. Udah kamu sama Mbak misalnya, udah kamu ambil sendiri, gitu ya, Mam. Jadi diharapkan hal-hal yang seperti itu bisa dihindari. Dikit-dikit aja, Mam. Kalau misalnya belum bisa sampai banyak, dikit-dikit dulu. Jadi ada queue time. Kalau teman-teman saya yang di kampus sana gitu ya, Mam, dari pagi sampai sore mereka di kampus nih, para dosen. Kalau sudah pulang ke rumah, handphonenya ditaruh. Udah nggak ada lagi handphonean. Udah waktunya bersama anak-anak, baik dosen-dosen yang laki-laki ataupun dosen yang perempuan, seperti itu. Nanti dibalesnya kapan? Dibalesnya kalau anak-anaknya sudah tidur atau besok paginya ketika dia terbangun. Jadi sudah nggak ada interaksi pakai handphone lagi.
Oke, jadi kan kita ada apa namanya, kualitas komunikasi kita dengan anak. Kita tanya, kamu hari ini ngapain, tadi di sekolah seperti apa gitu. Kita munculkan komunikasi yang efektif.